Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer Canon IP2770. Keluhannya ya, si pemilik printer ini katanya yang hitam itu ketika dipakai buat print kadang-kadang bisa, kadang-kadang di tengah proses print ya, entah itu lembar keberapa dia putus-putus ya, putus-putus. Nanti saya akan terangkan beberapa kemungkinan penyebab hasil print itu putus-putus sedangkan kartridnya masih baru katakan, atau kartridnya bagus ya. Oke, kita mulai aja. Kita nozzle check ya, kita nozzle check, kita cek kondisi headnya seperti apa ya. Kondisi headnya seperti ini ya, masih bagus, nyambung semua ya, masih bagus, nyambung semua. Seharusnya dengan kondisi bagus seperti ini hasilnya pun seharusnya bagus ya, buat ngeprint berapa lembar pun seharusnya lancar. Tapi ini dibuat ngeprint beberapa lembar, di lembar kesekian itu hasilnya putus, diheadclean lagi normal lagi, dibuat ngeprint berapa lembar lagi putus ya. Kita coba print beberapa lembar ya, atau di headclean kadang normal kadang putus, kadang normal kadang putus. Nah seperti itu. Kita coba buat print beberapa lembar ya. Oke, kita buat print sekitar 11 lembar. Kira-kira di lembar keberapa hasilnya putus. Saya stop biar durasinya agak panjang. Ini di lembar ke-10 hasilnya mulai hilang-hilang ya, mulai hilang-hilang ya. Di lembar pertama bagus, nah, mulai melambat dia. Nah, lembar-lembar awal bagus, tapi di lembar ke-10 dia mulai hilang. Nah seperti itu ya. Jadi saya stop biar durasinya nggak terlalu panjang. Saya sambung pas waktu hasilnya putus-putus, ini mulai putus-putus ya. Oke, pertama saya jelaskan dulu penyebab dari hasil seperti ini ya. Ini kalau saya lepas cartridge-nya
saya lepas cartridge-nya, terus memakai cartridge lain ya. Saya lepas cartridge-nya, terus infusannya saya lepas ya. Infusannya ini saya lepas. Ini hasilnya bagus ya, tidak putus-putus ya. Penyebab dari ini semua ya, kalau kita tisu, kita lihat dulu ya. Kalau kita tisu, nah, nggak keluar. Nah, penyebab ini semua bisa karena selangnya yang buntu, bisa karena keni L-nya ini, keni L-nya itu yang ini, keni L-nya ini ya. Ini kan kalau lubang kan standarnya kecil ya, biasa ya. Tapi ada beberapa keni L bawaan dari pabrik yang ada selaputnya, masih ada selaput plastiknya, sehingga dia menghalangi aliran tinta itu, baik di sini, biasanya di sini maupun di sini, kadang ada. Kalau saya ini ya, kalau lubangnya itu terlalu kecil, tidak standar lubang keni, saya potong ya pakai cutter. Nah, sehingga lubangnya kelihatan seperti ini ya, tidak ada selaput plastik yang menghalangi. Pertama itu bisa juga keninya kotor untuk printer yang sudah lama. Kedua ya, sistem infus ini, selang ini ada yang buntu, bisa juga untuk printer yang lama dari kotoran, debu mungkin dari, atau kotoran yang lain yang masuk ke tabung infus, selang infus ya. Itu pertama tadi ini ya, atau ngangin infusannya kurang rapat juga bisa juga disebabkan karena faktor dari tabung ini ya. Faktor dari tabung ini apa aja, saya cari contoh tabungnya. Kita ambil contoh tabung ini 4 set ya, saya ambil satu katakan ya. Ini di sini ada tempat masuknya selang, ya, ada knop atau apa, tempat masuknya selang. Bisa juga ini terlalu kecil, faktor dari cetakan pabrik ya, faktor cetakan pabrik terlalu kecil. Bisa juga ada selaput plastiknya bekas cetakan pabrik ya, dipotong sedikit aja seperti ini, terlalu kecil sebenarnya ya, seperti yang ada tabung ini terlalu kecil. Nah, sehingga lubangnya itu seperti lancar ya, kelihatan lancar atau apa istilahnya ya, tidak sekecil tadi ya. Bisa juga selang ini, selangnya kan nancep di sini, terus ke sini ada penjepitnya terlalu rapat sehingga nekan selang itu ya. Kalau kita angkat penjepitnya, selangnya membekas seperti tertekan. Nah, kalau selang itu terlalu tertekan, maka aliran tintanya bisa bikin aliran tintanya tidak mengalir dengan lancar. Jadi dari tabung ini ya, terus penjepit selangnya, terus keninya ini, bisa juga infusannya tidak rapat. Oke. Penyebab lain, saya matikan dulu printernya. Penyebab lain ya, selang infusnya keluar ke sini, kejepit oleh casing ini, sehingga selang tertekan dan membekas. Nah, kalau selang ketekan casing ini ya, pinggirannya itu biasanya banyak teman-teman teknisi pasang infus, selangnya tertekan oleh casing ini dan membekas. Nah, makanya printer dari sini ya, printer yang masuk servisan ke sini maksud saya printer yang masuk servisan ke sini, selalu saya kasih ruang untuk keluarnya selang ini, sehingga tidak menekan selang ini ya. Ya, perhatikan aja nih teman-teman, salah satu dari beberapa penyebab itu yang mana. Bisa ini karena ketekan casing, bisa karena ini terlalu kecil,
bisa karena selangnya kejepit di kuncian sini, ya. Bisa juga keningnya tadi terlalu kecil lubangnya, ada selaput plastiknya. Bisa juga karena sistem infusnya yang tidak rapat. Nah, kita cari tahu penyebab dari printer ini. Kita cek dulu. Yang pertama ini kening, ya. Kita taruh, kita lepas. Kita lihat keningnya, ya. Kalau kita perhatikan, keningnya ada selaput plastiknya, ada selaput bekas cetakan pabrik. Tidak dirapikan dulu sama yang infus, ya. Ini saya potong, ya. Saya tiup, ya, biar kelihatan, ya, lubangnya. Nah, sehingga lubangnya kelihatan jelas sekarang. Kalau tadi terlalu kecil, ada selaput bekas cetakan pabriknya. Nah, sekarang lubangnya sudah kelihatan plong ya, istilahnya apa ya. Kalau perlu dibersihkan sekalian pakai air, ya, dibersihkan sekalian pakai air biar kelihatan jelas lubangnya itu kelihatan, lubangnya itu plong, lancar, ya. Kita dibersihkan pakai air. Sekarang kita pasang keningnya, ya. Keningnya kita pasang ke printernya, ya. Nah, coba kita sedot pakai alat penyedot. Kalau disedot mental, ya, berarti keningnya. Bisa juga, ya, teman-teman, ketika mau memperbaiki printer disedot mental. Nah, disedot tidak bisa mental, itu bisa buntu ini, ya. Penyebab dari ini kening tadi atau ditabung tadi, ya. Nah. Oke, sudah, ya, sudah. Kita tisu, sudah keluar. Sekarang kita pasang. Apakah benar penyebabnya karena keningnya tadi yang terlalu kecil, lubangnya tertutup oleh selaput plastik bawaan cetakan pabrik, ya. Kita coba pasang. Jangan lupa kalau mau bersihin ini, ya, kalau mau masang ke printernya dibersihin dulu biar kalau ada tinta bersih. Karena apa? Tinta itu bahan dasar air, sedangkan air adalah penghantar listrik. Oke, kita coba. Oh, kita matiin printernya, ya. Kita coba nyalain, terus kita perintah buat print beberapa, ya, berapa lembar tadi 15, hasilnya putus-putus. Kita coba ngeprint sekarang 20 lembar, ya, 20 lembar. Di lembar ke berapa tadi? 15 lembar ke 10 dia putus, ya. Nah, lembar ke 10 dia putus. Kita sekarang coba buat print berapa lembar, ya. Cari 15 lembar, ya. Nozzle cek dulu. Kita cek nozzle-nya. Bagus, ya, headnya. Sekarang kita coba ngeprint 15 lembar setelah kita benerin keningnya tadi. Bisa kening, bisa tabungnya, atau bisa selangnya yang buntu, atau infusnya nggak rapat juga bisa menjadi penyebab, ya. 15 lembar, ya, tadi di lembar 10 hilang dia. Allah.
ketiga masih bagus, lembar ketiga ya. Ini lembar kelima masih bagus ya. Tadi di lembar ke 10 dia hilang, mulai hilang ya. Lembar ke 9 ya, ini ke 10. Ya, masih bagus 10 ya. Ini 10 masih bagus. Masih bagus. Ini 13 ya, ternyata udah 13, lembar ke 13 ini di displaynya itu ya, masih bagus. Nah, ini lembar ke 15 terakhir ya. Nah, jadi seperti itu cara menanganinya ya. Printer cartridge-nya masih baru, tapi ketika dibuat ngeprint beberapa lembar, di lembar sekian hasilnya putus-putus ya. Seharusnya cartridge yang masih baru atau printer yang masih baru itu hasilnya buat ngeprint beberapa lembar pun hasilnya bagus. Tapi kalau buat ngeprint beberapa lembar hasilnya di lembar kesekian putus, berarti ada masalah dengan infusnya ya. Entah itu nggak rapat, entah itu di tabung infusnya yang seperti saya bilang tadi, atau di keni L-nya ya. Cek satu-satu, cari penyebabnya. Saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.